Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir kembali di diskusi akhir pekannya Podcast Trend. Dan pada diskusi akhir pekan kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang penulis dan juga jurnalis. Beliau adalah satu dari 4 perempuan penulis terbaik tahun 2019 yang karyanya bahkan sudah diliput dan dibicarakan di seluruh dunia. Yang baru-baru ini mengeluarkan buku kedua dari trilogi Islamisme Magis, judulnya Memburu Muhammad. Nah, beliau juga menginisiasi sebuah gerakan namanya Relax, It's Just a Religion, yang merupakan sebuah wadah yang mendorong kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan medium sastra dan seni. Kita sambut, selamat siang, Assalamualaikum Mbak Febi. Waalaikumsalam Mas Irfan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Febi ini kalau saya lihat ternyata juga sempat kuliah di UCL ya? Ya, betul. Di jurusan apa ya? Jurusannya tuh Digital Media, Culture, and Education. Oh, itu di IOI juga apa bukan sih? IOI, betul. Berarti kayaknya Mbak Febi masuk setelah saya selesai kayaknya ya? I see. Aku tahun 2018-2019. Oh ya, aku 2017 selesai, itu 2017 pertengahan. Karena masuknya bulan Januari. Selisipan ya? Iya, selisipan. Oke, ini pengen ngobrolin buku Memburu Muhammad nih. Kalau saya baca di buku tersebut gitu kan, ada 19 cerpen yang sebagian itu kayak kesannya itu kayak kita membaca kembali hikayat-hikayat Islam gitu, yang familiar juga di kita. Tapi di saat yang lain juga kita seperti membaca realitas yang juga kita lihat sehari-hari juga. Dan itu menarik. Dan saya yakin, saya juga sebagai penulis, saya yakin untuk tiba pada gagasan seperti ini itu pasti ada kegelisahan yang besar dan panjang. Jadi pengen tahu dong kegelisahan Mbak Febi apa sih? Iya, makasih Mas Irfan, makasih diundang ke Podcast Trend ya. Iya. Sebetulnya ini kegelisahan yang mungkin sudah saya pendam gitu ya sejak saya kecil barangkali gitu. Jadi bagaimana sebetulnya waktu saya kecil, which is itu tahun 80-an gitu ya, kondisi beragama di Indonesia bahkan mungkin tidak setegang saat ini. Bisa jadi karena kan pada waktu itu kan masih zaman Orde Baru, di mana semua kelompok kekuatan ya ditekan saja gitu, direpresi saja, sehingga ibaratnya tuh semuanya terjadi di bawah under the radar ya, di bawah selimut, di bawah permukaan gitu ya. Tapi itu ada gitu loh. Sebetulnya kan keributan misalnya setiap kali menjelang Natal, boleh ngucapin selamat Natal atau enggak sih, itu udah keributan yang sudah lama sekali gitu loh. Dan berbagai hal lainnya yang sebetulnya saya sebagai orang yang lahir dan tumbuh di keluarga muslim punya banyak sekali pertanyaan. Misalnya dari saya kecil saya diajarkan bahwa ya udah kamu boleh bergaul sama teman-temanmu yang non muslim, tapi hati-hati karena mereka tetap saja beda agama. Lalu juga sebaik apapun orang itu, selama dia bukan muslim, dia tidak akan mencium bau surga lah dan sebagainya gitu. Dan semua hal itu mulai sedikit demi sedikit jadi pertanyaan buat saya. Apakah betul Islam seperti itu? Apakah betul cara berpikir Tuhan seperti itu misalnya. Jadi sedikit-sedikit itu jadi pertanyaan buat saya, dan memang karena saya tumbuh dan besar di lingkungan muslim juga, tapi saya juga punya teman yang beragam agama juga, saya selalu sekolah di sekolah negeri gitu ya. Itu sedikit-sedikit jadi jadi bahan pemikiran buat saya. Itu pertama. Yang kedua adalah saya besar juga di tradisi di mana bercerita itu adalah menjadi bagian dari berkeberislaman kita gitu loh. Jadi kalau di rumah saya selalu ketemu buku-buku cerita tentang kayak cerita-cerita hikmah sufi yang kayak gitu tuh Mas. Itu dan itu sangat lekat buat saya. Juga saya rumahnya dekat sekali dengan masjid, dan kami semua madrasah di situ gitu ya, anak masjid. Jadi seingat saya itu dulu penceramah-penceramah kita juga jauh lebih sering mengungkapkan cerita-cerita hikmah seperti itu gitu, cerita-cerita sufistik ya, yang menekankan bahwa sebetulnya akhlak itu lebih penting daripada
fikih menentukan sesuatu itu benar atau salah, dosa atau pahala dan sebagainya. Jadi saya tumbuh dengan tradisi seperti itu. Dari kecil sampai saya kuliah juga saya ikut kelas tasawufnya Kang Jalal di Mutahari gitu ya, Kang Jalaluddin Rahmat yang belum lama ini berpulang. Jadi buat saya itu yang membuat saya jatuh cinta sama Islam lah, katakan gitu ya. Saya jatuh cinta sama Islam. Saya merasa saya mengenali, saya belajar memahami dunia ini bekerja, memahami manusia yang tidak hitam putih, dan juga saya punya gambaran bahwa ternyata Tuhan itu sangat luas ya, karena seringkali kita tidak bisa menerka keputusan-keputusan Tuhan gitu. Dan itu kan semua saya belajarnya dari cerita-cerita sufi itu gitu loh, yang kemudian saya bandingkan dengan apa yang terjadi di sekitar saya. Kok kadang-kadang nggak match nih gitu loh, what's missing gitu. Jadi dua hal itu sih sebetulnya yang kemudian menjadi benih ya, menjadi benih yang kemudian tumbuh terus jadi pohon yang besar, dan pada satu titik saya jadikan itu sebagai muse ya, sebagai sumber kreatif buat saya untuk kemudian menuliskan cerpen-cerpen di Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad. Iya, ini juga saya juga benar-benar merasakan itu sih, Mbak Pipi, ketika membaca ini. Dan jadi penasaran sebetulnya. Kadang-kadang kita kalau misalkan sebagai penulis ketika baca tulisan yang bagus itu suka berpikir gimana ini proses kreatifnya gitu. Kenapa bisa sampai pada gagasan itu? Misalkan kayak yang saya menarik itu cerita yang mirip tanda kutip dengan hikayatnya Barsiso yang kemudian memilih satu dari tiga pilihan dosa itu. Yang minum Hammer kemudian atau memperkosa dan membunuh. Kemudian saya penasaran nih nanti Bapak Pebi akan mengakhirnya dengan seperti apa, tapi ternyata dengan sebuah narasi baru yang berbeda dengan hikayat yang biasa kita dengar, dan itu menarik. Atau juga bagaimana tiba-tiba Abu Jahal datang kembali dan memburu Muhammad, dan ini menarik sih menurut saya, karena ya sebagai Muslim kita banyak sekali nama Muhammad tapi nggak menjadi Muhammad dalam tanda kutip. Nah, pengen diceritain dong Mbak Bebi gimana proses kreatifnya gitu. Yang mana dulu nih? Yang Abu Jahal atau yang tiga pilihan dosa itu dong? Itu dulu deh. Jadi saya tahu bahwa ada sebuah buku yang terbit kalau tidak salah tahun 80-an. Jadi saya pernah lihat arsipnya bahwa pada saat itu masih ada perdebatan di Indonesia sebetulnya yang nggak boleh itu HAM yang mana gitu, karena kan sebetulnya ada kadar alkohol itu kan beda-beda ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah buku itu tuh dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Aduh saya tuh lupa ininya ya, apa judul persisnya dan sebagainya, I will check it later gitu. Cuma itu buku itu dibuka dengan sangat menarik, yaitu isinya adalah sebetulnya ini nggak usah diperdebatkan lagi gitu, kayak memang apa ya, minuman beralkohol itu ya ada yang tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai Hammer lah, intinya begitu. Karena level kadar alkoholnya itu beda-beda gitu loh. Jadi bir misalnya barangkali nggak apa-apa, karena dia lebih kecil daripada apa gitu loh misalnya. Jadi sebetulnya itu membuat ketika saya menemukan arsip itu, arsip itu adalah dokumen di perpustakaan Pabrikultur. Jadi Pabrikultur itu adalah lembaga yang mendukung waktu itu peluncuran buku Bukan Perawan Maria dengan pamerannya gitu. Jadi waktu itu kan kita bikin semacam mini festival, semacam pameran seni rupa gitu ya. Para seniman merespons cerita-cerita dalam Bukan Perawan Maria, dan antara lain kami tuh memamerkan buku-buku pemikiran Islam dari masa ke masa. Dan antara lain itu adalah buku itu, saya ingat. Jadi saya tertarik karena berarti memang perdebatan tentang Hammer yang masuk kategori Hammer itu yang mana sih dan sebagainya, itu ternyata sudah menjadi diskusi sejak lama dan selalu ada perbedaan pendapat, gitulah. Jadi kan artinya itu adalah ijtihad para ulama, setiap masa itu selalu beda-beda. Itu satu ya. Yang kedua adalah saya melihat di pemberitaan, ini agak meluas sedikit ya. Saya melihat di pemberitaan seringkali khususnya di media di Indonesia,
minum alkohol itu seringkali menjadi seolah-olah satu-satunya sebab atau sebab utama gitu ya. Misalnya orang melakukan kejahatan, terutama kejahatan seksual. Gitu ya. Jadi sering sekali wah karena minum ini akhirnya memperkosa dan sebagainya gitu loh. Yang buat saya itu jadi pertanyaan, benarkah demikian? Benarkah kalau orang minum alkohol terus efeknya langsung seperti itu? Artinya betul-betul membajak seluruh akal sehat dan mental budinya gitu ya untuk kemudian berbuat kejahatan seksual gitu ya. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan buat saya. Saya waktu itu skripsinya tuh berita-berita perkosaan di pos kota, Mas Irfan. Jadi saya melihat dari sekian tahun pemberitaan itu selalu sama polanya. Minum alkohol itu menjadi penyebab nomor satu kenapa orang memperkosa. Seolah-olah seperti itu, framing yang berulang. Dan itu dari tahun berapa, 80-an ke belakang barangkali, sampai tahun 2020 pun pemberitaan tuh masih framingnya seperti itu. Jadi seolah-olah alkohol adalah penyebab atau katakanlah satu-satunya penyebab utama terjadinya kejahatan seksual. Ini kalau buat saya mari kita kritisi secara sains, itu kan sebetulnya bisa dikritisi. Misalnya kalau orang dikasih tingkat alkohol segini, lantas efeknya kepada tubuhnya apa misalnya. Itu kan sebetulnya sangat bisa dikaji secara ilmiah, secara kesehatan. Lantas misalnya kita bandingkan dengan negara-negara yang katakanlah budaya minumnya kuat, misalnya di Jepang gitu ya, atau di Jerman, apakah itu memang berbanding lurus dengan kejahatan seksual? Gitu, hal-hal seperti itu yang, atau misalnya katakanlah kalau betul minum alkohol itu memang meningkatkan gairah seks misalnya, apakah kemudian itu serta-merta berbanding lurus dengan melakukan kejahatan? Karena kan kejahatan seksual itu sebetulnya bukan tentang gairah seks, tapi tentang power, tentang kekuasaan. Gitu. Jadi itu sebetulnya lapisnya sangat banyak yang kemudian seringkali disederhanakan begitu saja. Saya curiganya gitu ya, disederhanakan di Indonesia tuh begitu aja gitu ya. Jadi saya curiga, ini kecurigaan ya, belum tentu benar, tapi jangan-jangan karena cerita yang ini sangat terkenal itu hikayat yang klasik ya, bukan hadis atau Al-Quran juga sebetulnya itu hikayat klasik yang tapi sangat terkenal yang saya dengar dari ceramah apapun gitu ya, di berbagai buku dan sebagainya, buku-buku klasik tentang cerita-cerita Islam, itu cerita sangat terkenal. Saya khawatirnya ada penyederhanaan logika yang sangat besar gitu loh. Padahal itu kan hikayat yang ditulis pada tahun berapa gitu kan. Sangat berbeda konteksnya gitu loh. Hikayat itu yang sudah seolah-olah jadi kebenaran karena diulang-ulang over decades gitu. Seolah-olah jadi kebenaran yang diyakini dan akhirnya mengurangi kemampuan kritis kita untuk mengkaji itu yang sebetulnya hari ini kita bisa mengkajinya sangat-sangat secara ilmu pengetahuan gitu, dan Islam kan sangat menghargai ilmu pengetahuan juga gitu. Jadi sebetulnya ajakannya tuh itu gitu. Kalau misalnya saya sempat ngobrol sama teman-teman cowok saya gitu ya, abis minum terus yang dirasakan apa? Rata-rata tuh ngantuk gitu. Rata-rata tuh terlalu lemas untuk melakukan apapun gitu kan. Dan juga ketika dia minum itu pada up to a point, bukan berarti kemudian dia sebetulnya hilang semua hilang semua kendali pada dirinya, lantas bisa menjadi binatang yang sangat jahat pada orang lain. Itu kan sebetulnya jumping ya, loncat logikanya. Itu loh, kalau kita mau jujur membahas itu sebetulnya. Dan itu bukan hal baru, itu sudah dibahas oleh ulama di berbagai negara dari generasi ke generasi. Tapi kan percakapan seperti ini jarang dibuka dengan belak-belakan gitu loh. Betul. Ya. Ini menarik banget. Ya, kalau yang Abu Jahal memburu Muhammad ya, waktu itu memang itu datangnya tuh memang dalam bentuk adegan sih. Jadi saya membayangkan karena kan sebetulnya gagasan travel time gitu ya, itu kan suatu yang jamak terjadi ya
di budaya pop kita gitu ya. Kita nonton film, baca buku itu jamak terjadi. Tapi bagaimana kalau misalnya seandainya yang travel time itu Abu Jahal gitu loh. Itu jadi datangnya ke saya itu dalam bentuk adegan yang di kelurahan itu, Mas. Kebayang ya Abu Jahal mencari kemana-mana ya pasti sangat logis dia datang ke Indonesia gitu kan. Dan datangnya ke tempat yang memang mendata banyak orang gitu kan, mendata penduduk, yaitu kantor kelurahan gitu loh. Jadi kebayang bahwa begitu banyaknya nama Muhammad, terus kalau misalnya dia terlempar pada situasi kekinian saat ini, bagaimana dia mencarinya gitu kan? Sebenarnya itu sih yang saya bayangkan. Tapi jadi menarik banget di situ karena akhirnya saya menyadari satu ironi juga gitu. Kayak ketika saya lupa nama tokohnya yang bilang bahwa dia Muhammad Ikrimah kalau nggak salah yang bilang ada Muhammad Yusuf Kalla, ternyata Muhammad yang ini nggak kayak gitu, ada Muhammad Nazaruddin. Ya. Nah ini yang saya juga penasaran adalah Mbak Baby menamai triloginya itu Islamisme Magis. Nah kalau saya menangkapnya itu kan ada istilah Islamisme yang kental dengan Islam politik. Kalau magis itu kalau saya nangkep gitu ya, itu dekat dengan Islamistik atau Sufisme. Nah ini kan dua hal yang kayak kelihatannya berseberangan. Saya pengen nanya apakah memang penangkapan saya yang keliru atau kalau memang ini adalah sebuah istilah yang baru atau Bapak Bibi berupaya untuk mencari titik temu nih? Iya, bisa mau dilihat seperti itu boleh. Saya terbuka dengan sudut pandang ya. Sebetulnya datangnya Islamisme Magis itu, kalau mungkin Mas Irfan tahu, ada yang namanya magical realism atau realisme magis di genre sastra yang kebanyakan dipopulerkan itu oleh penulis-penulis Amerika Latin, gitu ya. Kenapa penulis-penulis Amerika Latin? Karena kan mereka juga sebagaimana Indonesia itu punya pengalaman berada di bawah diktatorship untuk jangka waktu yang panjang. Jadi mereka tuh kalau menulis nggak bisa sangat belak-belakan karena takut jadi culik, hilang gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebetulnya yang di Indonesia dilakukan juga misalnya oleh Seno Gumira Aji Dharma ketika pada saat Orde Baru beliau menulis tentang Timur Timur, misalnya tentang penembakan misterius, itu tentang Timur Timur tuh kalau nggak salah saksi mata gitu ya. Saksi mata itu datang tanpa mata gitu. Keren banget. Jadi artinya menulis fiksi itu sebetulnya adalah semacam cara untuk menyampaikan so-called satu versi kebenaran gitulah ya, katakan gitu, tanpa dengan surrealism gitu, supaya tidak sangat bluntly terlihat oleh kekuasaan, kira-kira begitulah ya. Nah itu realisme magis yang banyak dipakai oleh teman-teman sastrawan Amerika Latin dan juga tadi digunakan oleh Mas Seno. Nah saya sebetulnya katakanlah mencuri term realisme magis itu dengan Islamisme magis karena semua hal-hal yang saya tulis di dua buku itu, yang insya Allah ada yang ketiga, berakar dari tradisi Islam. Jadi tradisi, cerita-cerita mitologi gitu ya. Living Islam gitu, hidup berislam. Itu semuanya karena rootnya adalah Islam, saya menamainya Islamisme. Memang ada konotasi berbeda dari Islamisme, yaitu yang tadi, yang politik yang Mas Irfan bilang. Saya cek, sebetulnya secara sederhana Islamisme itu bisa jadi general aja. Artinya segala hal yang terkait dengan Islam tanpa harus ada konotasi politis itu tadi. Dan saya memilih definisi yang general. Meskipun ada resiko bahwa orang melihat loh Islamisme itu bukannya ideologi tertentu gitu ya. Tapi saya nggak ngambil definisi itu, saya ngambil definisi yang general aja dan bisa dilihat sebagai definisi yang general itu pun. Itu sebetulnya kalau memang dilihat ada mistisismenya dan tradisi sufi, barangkali jadinya selaras dengan itu ya, dengan yang tadi saya bilang gitu. Sebetulnya apa sih magisnya? Kan segala magis itu kan sebetulnya datangnya dari, kalau kita ngomong tentang area iman, itu kan selalu ada ranah yang kasat mata dan tidak kasat mata gitu ya. Kita ngomong dosa dan pahala aja kita kan nggak pernah tahu apa sih wujudnya pahala dan dosa itu gitu kan. Malaikat, iblis gitu, Tuhan gitu kan, itu semua hal-hal yang
yang tidak kasat mata gitu loh. And that's the beauty of it, that's the magic of it. Itu satu sih. Yang kedua memang adalah kalau misalnya Mas Irfan dan teman-teman menemukan cerita-cerita yang realistis, itu memang biasanya misalnya kayak bakso terenak di dunia gitu ya. Itu. Sebetulnya melihat situasi yang sehari-hari, tapi dari perspektif yang berbeda. Dan disitulah artinya the magic side of the daily events gitu lah. Itu sebetulnya kan kadang-kadang itu hal biasa, tapi ketika kita zoom gitu ya, kita potret gitu kejadian itu jadi sesuatu yang magical juga. Betul. Ya, yang termasuk yang bakso paling enak itu ya, dia disebut bakso paling enak karena belum pernah merasakan, seolah-olah itu adalah daging babi dan kayak mereka kelaparan, padahal di depannya ada bakso yang mereka anggap atau duga paling enak dan mereka duga adalah berasal dari daging babi. Wah, ini menarik banget nih Mbak Febi, sayang sekali waktu kita terbatas. Boleh pertanyaan terakhir nih satu lagi. Nah, setelah ini boleh ada bocoran nggak setelah Memburu Muhammad, apalagi nih yang akan disajikan dari trilogi, kalau boleh? Sedikit aja ya, karena memang prosesnya masih semua masih dalam rahim penciptaan gitu ya. Tapi sebetulnya untuk buku ketiga itu saya tuh dapat grant untuk penelitian di Berlin. Jadi penelitiannya itu sebetulnya untuk komunitas Islam di Berlin gitu ya. Yang sebetulnya logikanya gini, kalau buku pertama dan buku kedua gitu kan kebanyakan adalah tentang Muslim Indonesia. Kalau di buku kedua ada tentang Tuan ya. Tapi kalau ini kan Muslim Indonesia, Muslim dalam dalam lingkungan di mana dia adalah mayoritas gitu ya. Dan bagaimana interaksinya dengan kelompok minoritas gitu kan, atau keragaman di dalam mayoritas itu sendiri gitu. Sementara kalau dalam buku ketiga dengan grant itu juga yang saya ingin melakukan penelitian gitu ya, itu adalah bagaimana kelompok Muslim jadi kelompok Muslim minoritas berada di mayoritas yang bukan Muslim gitu kan, tapi dalam minoritas itu pun sendiri ada keragaman juga kan, ada ketegangan-ketegangan juga yang terjadi karena ada perbedaan sudut pandang, tapi mereka pun harus dealing dengan the rest of the majority gitu kan. Misalnya katakanlah di Berlin itu ada imam gay misalnya, atau juga ada masjid perempuan gitu. Nah, itu kan udah ada ketegangannya tuh double, karena mereka juga pasti menghadapi yang namanya Islamofobia gitu ya. Tapi mereka juga menghadapi tekanan dari kelompok Muslim sendiri juga. Gitu kira-kira. Wah, aduh, ini makin menarik nih. Tidak sabar, semoga penelitiannya lancar Mbak Febi, dan semoga buku ketiganya segera lahir ya dengan selamat dan bisa kita nikmati, kita baca dan kita pelajari. Mbak Febi, sekali lagi terima kasih udah berkenan hadir di diskusi akhir pekan podcast Ren. Teman-teman, itu tadi diskusi kita siang ini di akhir pekan ini. Semoga teman-teman ada manfaatnya. Buku Memburu Muhammad masih bisa teman-teman dapatkan di toko buku offline maupun online, dan ini seru banget, recommended banget karena teman-teman akan melihat Islam secara berbeda dan mungkin akan tertawa ironis ya, menertawai keberagaman kita yang serba terbatas ini dengan segala keterbatasan kita. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.